Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka, menerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tema kita pada saat ini, gagal bukan akhir panggilan. Gagal bukan akhir panggilan. Mitch Truss adalah mantan pemimpin geng yang sangat ditakuti di New City pada tahun 1950-an. Kehidupannya sejak awal di Pruton Rico dipenuhi dengan kebencian, kekerasan, kriminalitas, dan penolakan terhadap kasih Tuhan. Namun melalui pertemuannya dengan seorang pengkhotbah bernama David Wilkerson, Truss mengalami perubahan hati. Setelah pertobatannya, Truss meninggalkan dunia kejahatan dan menjadi penginjil yang menyampaikan pesan pengampunan dan kasih Allah ke seluruh dunia, terutama kepada mereka yang terjebak dalam kehidupan kriminal. Menolong yang terjebak dalam kegelapan, yang berteriak memohon pertolongan, menantikan pembebasan dari perbudakan yang dengan kejam menindas mereka. Dalam perikop ini, Musa yang telah tumbuh besar mulai menyadari kondisi menyedihkan saudara-saudaranya. Orang Israel yang dipaksa bekerja keras di bawah cengkeraman perbudakan Mesir, Kejadian pasal 2 ayat 11 sampai 12. Setelah suatu insiden di mana Musa membunuh seorang Mesir yang memukuli seorang Ibrani, Musa harus melarikan diri ke tanah Midian, Keluaran pasal 2 ayat 13 sampai 15. Karena kesalahannya, Musa seakan kehilangan masa depannya. Namun kisah Allah dan umatnya dalam ayat 23 sampai 24, ketika disebutkan bahwa bangsa Israel mengerang karena tindakan kejam perbudakan mereka, dan teriakan mereka meminta tolong naik kepada Allah. Allah mendengar keluh mereka. Allah tidak melupakan umatnya, bahkan sejak awal Dia telah bekerja keras dan bersama untuk menoreh sejarah umatnya. Akhirnya kita belajar bahwa dalam menghadapi tindasan dan penderitaan, kita harus ingat bahwa Allah selalu mendengar dan peduli terhadap umatnya. Kita diingatkan bahwa Allah tidak hanya mendengar tetapi juga bertindak berdasarkan kasih dan janjinya. Ketika berada dalam situasi yang tampak harapan, kita diingatkan untuk harus berdoa dan berharap
hanya kepada Tuhan, karena Dia mendengar tangisan kita dan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam penderitaan. Seperti yang Allah lakukan bagi Israel, Tuhan Yesus berjanji untuk tidak melupakan kita, selalu siap menolong dan membebaskan kita dari segala bentuk penindasan yang kejam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan dan mengingatkan bagi kita bahwa betapa besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah berbicara tentang persoalan yang hampir semua kita yang ada di dalam dunia mengalami persoalan. Hanya saja persoalan dan masalah yang kita alami tiap-tiap orang berbeda. Tetapi semasa kita ada di dalam dunia, pasti kita akan mengalami masalah. Dan persis bahwa setiap kita yang masih hidup di dalam dunia ini pasti ada persoalan. Sekalipun sekali lagi saya mengatakan bahwa tingkat kesulitan dan tingkat masalah memang beda-beda, tetapi intinya bahwa pasti ada masalah ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi bagian ini mengajarkan supaya kita di dalam masalah itu jangan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah sumber kekuatan di dalam persoalan itu, dan hanya Tuhan saja yang mampu untuk melepaskan kita dan menolong kita dalam setiap persoalan dan kehidupan yang sedang kita alami. Dan persis ketika bangsa Israel mereka memohon dan berteriak di dalam doa kepada Allah, dan Allah mendengar doa mereka sehingga Tuhan mengirimkan seorang Musa untuk membebaskan mereka, dan pada akhirnya mereka akan bebas karena Tuhan telah mendengar doa-doa mereka. Jadi sesulit apapun yang sedang kita alami saat ini, janganlah kita hanya menanggung sendiri, tetapi mulai saat ini marilah kita datang kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, pasti Tuhan membuka jalan di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa semasa ada di dalam dunia pasti ada persoalan dan masalah. Tetapi yang terpenting di dalam masalah itu adalah jangan sampai kami melupakan Tuhan. Dengan demikian, ketika kami sedang dalam masalah, maka kami mencari Tuhan dan menceritakan apa yang sedang kami alami. Dan ketika Tuhan berkenan di hadapan kami, maka Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berikan bagi kami kekuatan dan berikan bagi kami roh-Mu, sehingga bisa kami mengimani firman-Mu dan bisa kami menaati, sehingga dalam setiap persoalan yang sedang kami alami di tengah-tengah dunia ini, bisa Tuhan menolong dan bisa kami mengerti hanya Tuhan saja yang dapat menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.